Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani Ramadan, merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi kualitatif dengan judul Evaluasi Penerapan E-Learning LMS kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada bab 1 ada latar belakang. Perubahan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat mempengaruhi ke dalam segi kehidupan berbagai bidang, salah satunya pendidikan, itu education. Perubahan sistem pendidikan menyesuaikan perkembangan global, merubah metode yang mulai mengajar, teaching, menjadi lebih fokus terhadap metode pembelajaran learning. Tren pengajaran teaching yang dulu menetapkan guru sebagai salah satu komunikator aktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar, kini mengalami perubahan besar. Guru atau pendidik dan siswa atau pembelajar atau mahasiswa telah ditempatkan dalam posisi yang sama-sama aktif menggunakan teknologi dan media dalam proses pembelajaran learning. Nah, berbagai kelebihan dalam penerapan teknologi instruksional seperti penggunaan web learning dapat diasumsikan sebagai salah satu faktor pendorong berkembangnya proses pembelajaran pada institusi-institusi pendidikan, salah satunya yaitu penerapan learning. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui hasil penerapan pembelajaran LMS pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan melakukan penelitian berdasarkan data wawancara dengan mode deskriptif, kualitatif, atau penerapan e-learning sehingga peneliti menyusun proposal atau mini skripsi evaluasi penerapan e-learning LMS kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Oke, rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan peneliti itu bagaimana dampak penerapan e-learning LMS kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, tujuan peneliti itu peneliti ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan e-learning LMS kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini memiliki kontribusi diantaranya sebagai itu. Pertama, mengetahui penerapan. Yang kedua, itu mengetahui dampak penerapan pada pembelajaran learning. Yang ketiga, itu evaluasi akan memberikan hasil sebagai bahan perbandingan dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis sistem informasi yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya bab 2, pengertian prestasi belajar. Menurut KBBI, penguasaan pengetahuan atau keterampilan dikembangkan oleh mata pelajaran lazim ditentukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Kemampuan yang sungguh-sungguh atau dapat dinikmati, actual ability yang dapat diukur dengan tes tertentu. Oke, menurut Sandi Sumandi Subriyata, prestasi dapat didefinisikan sebagai nilai yang merupakan perumusan terakhir yang dapat memberikan oleh guru atau dosen mengenai kemajuan atau prestasi belajar siswa atau mahasiswa selama masa tertentu. Jadi, prestasi adalah hasil usaha mahasiswa atau siswa selama masa tertentu selama melakukan kegiatan. Oke. Ada pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah itu perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Oke, menurut Umar Hamali, media adalah suatu ekstensi manusia yang mungkin mempengaruhi orang lain yang tidak dapat mengadakan kontak langsung dengan Anda. Sedangkan definisi media pembelajaran menurut John de Latuheru dan dikutip oleh Santoso S. Hamijojo, yaitu media adalah semua berbentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, sehingga ide atau pendapat atau gagasan yang dikemukakan oleh disampaikan itu bisa sampai pada penerima. Ada fungsi media pembelajaran. Rusman mengungkapkan peran media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. Oke. Yang pertama sebagai alat untuk memperjelas bahan pembelajaran. Yang kedua untuk alat mengangkat atau menimbulkan persoalan yang dikaji oleh para mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, sumber belajar bagi mahasiswa artinya media berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari oleh para mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok.
Oke, selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Nah, dampak positif dari penggunaan media pembelajaran yaitu menyampaikan pembelajaran menjadi lebih baku, lebih menarik, dan lebih interaktif. Nah, lama pembelajaran itu bisa disingkat dengan kualitas hasil belajar yang meningkat. Pembelajaran dapat diberikan di kapan dan di mana saja. Nah, manfaat dari penggunaan media pembelajaran akan dapat secara secara langsung optimal apabila dosen mampu memiliki dan menggunakan media tersebut dengan sesuai tujuan dan fungsinya. Oke, pengertian e-learning. Soekartawi menyebutkan bahwa e-learning atau electronic learning kini semakin dengan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti kita ini. Banyak orang menggunakan istilah berbeda dalam e-learning, namun pada prinsipnya e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. Alat e-learning terdiri dari dua bagian itu, yang merupakan kendali elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Ada pengertian media sosial. Nah, media sosial itu adalah sebagai sebuah media online dengan para pengguna yang bisa berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, Andreas Kaplan dan Michael Hailin mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptanya dan penukaran user generated content. Nah, itu pengertian LMS nih. LMS merupakan platform belajar berbasis jaring sosial yang diperuntukkan untuk dosen dan mahasiswa yang disediakan oleh pihak Universitas Negeri Jakarta untuk menunjang pembelajaran mata kuliah. Nah, ada beberapa manfaat LMS nih untuk kita nih. LMS mempunyai beberapa manfaat dan pembelajaran sebagai berikut. Oke, yang pertama LMS merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para dosen dan mahasiswa. LMS dapat menjadi ruang yang berinteraksi antara mahasiswa dan dosen mata kuliah yang diambil. LMS menjadi sumber belajar yang sudah disediakan oleh dosen dan setiap pertemuannya. Ada kerangka berpikir nih bahwa dalam pengembangannya, model pembelajaran e-learning merupakan yang penting dikembangkan khususnya pada mahasiswa ilmu komunikasi di Jakarta dapat dikembangkan jika perangkat pendukung e-learning dan terhadap ketersediaan infrastruktur e-learning berangkat keras dan lunak teknologi informasi. Kajian dan riset sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya telah dibahas tentang pemanfaatan e-learning untuk kemudian pembelajaran. Salah satunya itu yang pernah di riset di Universitas Terbuka yaitu learning di STM IK Asia Malang. Nah, bab 3 ya selanjutnya data dan teknologi metodologi penelitian. Sasaran penelitian adalah Sivitas Akademi Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta. Kenapa memilih Sivitas Akademi? Karena mereka yang merasakan dampak yang sedikit terhadap penerapan e-learning dalam proses pembelajaran di Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, khususnya dalam penggunaan sistem pembelajaran. Nih, data dan sumber data. Oke, yang data yang digunakan itu data primer dan data sekunder. Data primer segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atas suatu relevan dengan penelitian. Di mana kaitan atau referensi sangat jelas, bahkan secara langsung disebut sebagai data utama primer. Nah, sedangkan data sekunder adalah segala informasi dan fakta realistis yang terkait atau relevan dengan penelitian. Namun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas referensinya. Bahkan data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja yang tidak mampu menggambarkan substansi terdalam dari informasi. Nah, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana cara kerja penelitian menekankan pada aspek-aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan qualitative approach, adalah satu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskripsi kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis, mulai dari menghimpun data, menafsirkan, dan melaporkan hasil penelitian. Nah, selanjutnya,
Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan fokus group discussion atau FGD. FGD adalah sebuah perancangan penelitian yang menggunakan pendapat sekelompok orang yang memenuhi kriteria sebagai sumber data. Pada dasarnya, penelitian dengan jenis studi FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah spesifik yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Nah, metode ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun juga digunakan dengan menggabungkan dua atau lebih metode dari beberapa pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumen, research design. Research design merupakan kerangka yang membentuk penelitian untuk memberikan garis besar atau rincian dari tiap prosedur penelitian mulai dari pertanyaan untuk masa penelitian hingga analisis data. Research design perlu disusun di awal karena memberikan arahan yang sistematis tentang kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Oke, selanjutnya adalah langkah penelitian. Oke, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Arikunto merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam peneliti hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Nah, instrumen penelitian dijabarkan sebagai berikut. Oke, yang pertama, instrumen pokok dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai instrumen dapat menghubungkan langsung dengan responden dan mampu memahami serta nilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan penelitian dalam konteks adalah ia selalu merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, dan analisis penafsiran data. Pada akhirnya yang menjadi pelopor hasil penelitiannya untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen penunjang dalam menyusun instrumen penunjang tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah instrumen observasi. Secara umum, jenis informasi menggunakan observasi dilakukan dengan tahapan berikut: mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada dalam rumusan, menjabarkan variabel menjadi subbab atau bagian variabel, mencari indikator setiap subbab atau bagian variabel, menderetkan deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen. Selanjutnya, melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar. Instrumen yang ketiga itu adalah metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama, mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang di mana rumusan judul peneliti atau yang tertera dalam problematika penelitian. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi subbab atau bagian variabel. Yang ketiga, mencari indikator setiap subbab atau variabel. Yang keempat, menderetkan deskriptor menjadi butiran instrumen. Yang terakhir, melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar. Nah, selanjutnya ada analisis dan interpretasi. Analisis sebelum dilakukan di lapangan yaitu analisis dilakukan terhadap data studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara di lapangan karena digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Nah, analisis selama di lapangan. Reduksi data. Dalam melakukan reduksi data, peneliti berpegang pada tujuan penelitian, sehingga apabila peneliti menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak berpol, dan tidak sesuai dengan kajian studi, maka hal tersebut akan menjadi perhatian dalam melakukan reduksi data, data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, dan hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari penelitian dan dilakukan dengan memverifikasi kesimpulan tersebut dengan bukti-bukti yang telah ditemukan selama penelitian di lapangan. Nah, ada analisis dan interpretasi.
Dalam menganalisis dan interpretasi data terdapat 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama mengolah data, yang kedua membaca dan membuat catatan, yang ketiga mendeskripsikan, yang keempat mengklasifikasi, yang kelima menginterpretasi, yang keenam memprestasi dan memvisualisasi. Oke. Sekian dari pengerjaan deskripsi kualitatif. Jika ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.